Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi info update buat rekan-rekan semua mengenai keuntungan guru honorer negeri dan THK 2 di seleksi P3K, serta adanya peserta di tahap 2 ini yang bisa dikatakan 100% lulus menjadi ASN P3K. Alhamdulillah teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya atau ke informasinya, buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, mohon disimak videonya hingga akhir, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami setiap informasi yang admin sampaikan. Tapi jika memang sudah tahu, boleh abaikan videonya. Dan buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Dan sedikit informasi tambahan, video terakhir di sini yang admin upload, di mana ada 4 mekanisme penentuan kelulusan teman-teman ya. Jadi ada 4 penentuan kelulusan buat rekan-rekan yang mengikuti seleksi P3K. Oke, kita lanjut saja ke pembahasannya. Nah, oke dia teman-teman ya. Keuntungan guru honorer, ya ini keuntungan guru honorer negeri dan THK 2 di seleksi P3K. Jadi ada beberapa teman-teman ya. Yang pertama, ujian di tahap 1. Nah, di mana guru honorer negeri itu bisa ujian di tahap 1. Artinya dia memiliki kesempatan pertama. Dia memiliki kesempatan pertama beserta guru honorer THK 2 di seleksi P3K ini. Itu keuntungan pertamanya. Terus yang kedua, guru honorer negeri atau yang mendaftar di sekolah induknya mendapatkan prioritas di tahap 1. Yang mana kita ketahui banyak sekali guru-guru yang YP1 tapi mohon maaf tidak bisa mengisi formasi di sekolah tersebut karena bukan guru induk. Statusnya Y, bukan X. Begitu teman-teman ya. Jadi ini keuntungan buat guru-guru yang ada di sekolah negeri maupun THK 2 yang mendaftar di sekolah induknya sendiri. Dan yang ketiga, nilai tahap 1 bisa digunakan di tahap 2 dan 3. Nah, nilai tahap 1 ini bisa digunakan di tahap 2 dan 3. Namun ada ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan nilai ini. Nanti kita akan bahas setelah ini, teman-teman ya, sesuai dengan peraturan yang ada dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi. Jadi ini keuntungannya teman-teman ya. Karena dia pernah ikut di ujian di tahap 1, maka dia bisa menggunakan nilai tahap 1-nya tersebut di tahap kedua maupun ketiga. Nah, jadi bukan hanya di tahap kedua teman-teman ya, tapi di tahap ketiga pun mereka bisa menggunakan nilai tersebut. Jadi ini keuntungan ketiga bagi guru honorer negeri maupun THK 2 yang berhasil atau bisa ikut ujian di tahap 1. Ya, yang penting ujian di tahap 1 otomatis nilai di tahap 1 bisa digunakan di tahap 2 dan 3. Dan selanjutnya bisa ikut tes sampai 3 kali. Ya, ini kan sudah masuk tes kedua teman-teman ya. Sudah tes kedua yang insya Allah akan diumumkan 2 hari lagi. Nah, ini keuntungannya dia ikut di tahap 1, bisa ikut di tahap 2 dan pastinya bisa ikut di tahap 3, di mana di tahap 3 ini nanti bisa lintas apa ya istilahnya? Bisa lintas provinsi begitu. Karena sudah bersifat nasional. Misalnya tinggalnya di NTB, daftarnya di Jawa atau di Sulawesi atau di Kalimantan begitu teman-teman ya. Ini sudah bisa. Sama dengan CPNS. Tidak ada lagi ikatan wilayah begitu. Jadi inilah 4 keuntungan guru honorer negeri yang ada di seleksi P3K tahap 1 ini. Di seleksi P3K tahun 2021 ini. Oh, maaf. Nah, mengenai tadi nilai tahap 1 bisa digunakan di tahap 2 dan 3, mungkin yang lagi menonton video ini sudah paham mengenai penggunaannya. Namun masih ada yang sering bertanya mengenai hal ini teman-teman ya di kolom komentar. Makanya kita langsung lihat saja peraturannya. Karena admin juga tidak akan menyampaikan tanpa melihat sebuah aturan yang dibuat. Nah, untuk
melihat hal tersebut bisa kita lihat di Permen-PAN RB pasal 34 teman-teman ya, Permen-PAN RB nomor 8 pasal 34, di mana di sini dikatakan bahwa pelamar pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pasal 27 dan berperingkat terbaik. Oke. Di poin kedua, nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut: nilai seleksi kompetensi 1 atau nilai seleksi kompetensi 2. Nah, ini admin teman-teman akan ulangi, ini sudah ada nih muncul nilai kompetensi 1, nilai seleksi kompetensi 2. Nah, yang guru honorer negeri kan sudah ikut tes seleksi kompetensi 1. Nah, di sini dikatakan bahwa nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik. Nah, dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Nah, jadi nilainya, kalau misalnya nilai seleksi kompetensi 1-nya tinggi dibanding seleksi kompetensi 2-nya, nah, nilai kompetensi 1 inilah yang akan digunakan untuk mengisi formasi tersebut. Teman-teman ya, jika memang nilai kompetensi 1-nya bisa mengalahkan saingannya begitu, rivalnya. Tapi jika nilai kompetensi 2-nya yang bisa mengalahkan rivalnya, maka nilai kompetensi 2 inilah yang akan digunakan. Jadi ini keuntungannya buat rekan-rekan guru honorer negeri dan THK2 yang pernah ikut tes P3K di tahap 1. Di poin ketiga, nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika. Nah, ini yang kita garis bawahi, hanya dapat digunakan jika A memenuhi nilai ambang batas. Nah, harus passing grade baik kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural serta wawancara. Dan B, pada seleksi kompetensi 2 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Jadi, misalnya di seleksi kompetensi 1 milihnya misalnya sebagai guru bahasa Inggris di SMP. Nah, otomatis harus ambil juga guru bahasa Inggris di SMP di tahap kedua. Nah, bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Ini ya teman-teman ya. Pada seleksi kompetensi 2, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Jadi itu ketentuannya atau aturannya teman-teman ya. Nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas alias mencapai passing grade. Nah, di sini selanjutnya dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama. Nah, ini tidak perlu admin bahas karena admin sudah sampaikan di video terakhir yang tadi admin perlihatkan, yang mana jika nilainya sama akan dilihat dari nilai teknis, terus sosiokultural dan manajerial, wawancara, serta bisa dilihat dari usianya. Itu teman-teman ya. Oke, tidak perlu dibahas panjang lebar, dan admin juga akan perlihatkan peserta yang bisa dikatakan 100% ini lulus teman-teman ya. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini dia. Gamalil Sialagan. Nah, 8 jam yang lalu beliau di sini memberikan informasi kepada kita semua karena dia menyampaikan di kolom komentar channel ini, guru PJOK SD, teknis 305, manajerial dan sosiokulturalnya 180, terus wawancaranya 39, formasi 119. Pelamar menurut survei hanya 50% dari formasi. Jadi jumlah pelamar itu lebih sedikit daripada formasi. Jadi di sini kita bisa lihat teknisnya 305, manajerial dan sosiokulturalnya 180, wawancaranya 39. Jika dilihat dari manajerial dan sosiokultural serta wawancara ini sudah passing grade teman-teman ya. Namun yang perlu kita lihat lagi ini teknisnya. Teknisnya apakah masuk atau seperti apa? Oke, kita lihat PJOK ini. PJOK 275 teman-teman ya. 275. Otomatis rekan kita ini lulus P1. Karena dia nilainya 305. Mungkin di sini admin akan jawab. Alhamdulillah.
lulus P1. Begitu teman-teman ya. Dia lulus P1. Karena otomatis seperti itu, karena jumlah peserta itu lebih sedikit daripada jumlah formasi yang tersedia. Ya, jadi pesertanya ini jika dikatakan 50% berarti hanya 59 orang, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. 58 atau 59 orang saja. Jadi semoga banyak rekan-rekan yang seperti Bapak ini sehingga sudah bisa dikatakan lulus menjadi ASN P3K. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.